Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kembali lagi bersama kami di Abdul Latif Channel. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa untuk menekan tombol like, tombol subscribe bagi yang belum, dan tak lupa untuk menekan tombol notifikasi agar mendapat notif jika ada video baru, dan juga sebagai dukungan untuk perkembangan channel ini. Toyib, langsung kita ke pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Latif, dan di video ini saya akan membacakan kepada kalian semua Syarah Alfiyah Ibnu Malik. Jadi kita baca Syarah Alfiyah Ibnu Malik dengan kitab Syarah Ibnu Aqil ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Walam yunakkar ghaliban dzul haliin lam yata'akhkhar aw yukhassas aw yabin min ba'di nafyin aw mudahihi kala yabghin ru'un alam ri'in mustashila. Dan tidak dinakirahkan ghaliban, ya ghaliban ini menjadi apa tuh namanya, dzaraf ya, seringnya gitu. Dan tidak dinakirahkan dalam waktu yang sering. Dzul haliin, apa dzul haliin? Sahibul hal, in lam yata'akhir, apabila tidak diakhirkan, au khosos atau tidak ditaksis, au yabin atau tidak dipisah, bimba dinafin setelah nafi, au mudahihi atau lafat yang menyerupai nafi. Kala ya bagi meru'un alam ri'in mustasila, seperti contoh la ya bagi, janganlah seseorang, ya tidaklah seharusnya imru'un seseorang, alam ri'in berbuat zalim kepada seseorang, mustashilan halnya dalam keadaan santai. Maksudnya jangan sampai orang menyakiti atau menzalimi orang lain tapi dia tetap santai, itu jangan sampai kayak gitu. Nah ini tentang apa namanya, sahibul hal. Ini pembahasannya tentang sahibul hal. Biasanya sahibul hal itu berupa isim ma'rifat teman-teman ya. Sahibul hal itu biasanya itu merupakan isim ma'rifat. Tapi di sini hal itu ada yang dinakirahkan. Maka di sini jelaskan sahibul hal tidak dinakirahkan seringnya. Jadi seringnya memang sahibul hal berupa ma'rifat. Tapi bisa menjadi ma'rifat kadang-kadang. Jika apa? Nah, ini ada ketentuannya. Jika tidak diakhirkan, jika diakhirkan, jika ditaksis, dan jika dijatuh setelah nafi atau yang serupa dengan nafi. Jadi sahibul hal berupa isim ma'rifat jika diakhirkan, ditaksis, atau jatuh setelah nafi atau yang serupa dengan nafi. Nah, kita baca syarahnya. Ini cukup banyak syarahnya dan banyak banget contohnya. Saya akan bacakan kepada teman-teman, silakan catat ya. Hakku sahibul hali ayakuna ma'rifatan. Haknya, jadi haknya sahibul hal itu harus berupa isim ma'rifat. Wala yunakaru fil ghalibi illa inda wujudi musawwigin. Dan tidak boleh dinakirahkan pada umumnya kecuali ketika ada alasan. Wahwa ahadu umurin minha, alasan itu adalah salah satu dari perkara-perkara berikut ini. Di antaranya yang pertama, ayataqaddamal halu 'ala nakirah, yaitu hal didahulukan atas isim nakirah. Contoh, fiha qa'iman rajulun wa kaqouli syair. Nah, di sini ada qa'iman sebagai hal, rajulun ini sebagai sahibul hal tapi diakhirkan. Ketika isim nakirah ini diakhirkan, nah ini bisa jadi sahibul hal, ini bisa punya hal. Fiha qa'iman rajulun. Jadi fiha ini mubtada khabar muqaddam, rajulun mubtada muakhar. Lalu qa'iman ini menjadi hal. Wa kaqouli syair, seperti ucapan syair, wa ansyadahu Sibawayh, ini juga dinasyidkan oleh Imam Sibawayh. Wabil jismi minni bayinan law alimtihi syuhubun wa in tastashhidi al-aina tashhad. Wabil jismi, dan pada diriku, dan pada tubuh, minni dari diriku, bayinan halnya jelas, law alimtihi seandainya engkau mengetahui tubuhku, syuhubun pucat. Nah di sini agak rumit ya memang.
Nah, di sini saya bantu jelaskan. Syuhbun ini mubtada muakhar, sedangkan khobar muqaddamnya itu dibuang di sini, yaitu kainun. Ya. Jadi kalau kita jelaskan kepucatan itu ada pada diriku, minni, dari diriku. Bayinan, halnya jelas pucat itu. Lau alimti, seandainya engkau perempuan mengetahuinya itu. Jadi pucat pada diriku ini terlihat jelas kalau kamu tahu. Nah itu saking ini karena apa? Karena si cowok saking sukanya sama cewek, dia tersipu malu sampai pucat gitu loh. Gitu, sampai takut malu gitu sama cewek. Jadi cara menggambarkannya seperti itu. Nah di sini syuhubun itu diakhirkan. Di sini halnya ada di sini, maka sohibul hal diakhirkan dari salnya. Wa in tastashhidi, apabila engkau meminta saksi kepada mata, ya, tashhad, maka mata ini akan bersaksi. Jadi kalau kamu mau lihat mataku ini, kelihatan banget mataku itu memancarkan cinta, nah, gitu maksudnya. Lanjut, maka qaulihi, dan seperti ucapan orang penyair, wa ma lama nafsi mislaha liala imun wala sadda faqri misluma malakat yadi. Wa ma lama, dan tiadalah mencela seorang pencela nafsi terhadap diriku, mislaha, seperti diriku, lia, kepada diriku. Gitu. Jadi gimana ya? Maksudnya gini, tidaklah ada celaan yang seperti celaan diri sendiri kepada diri sendiri. Jadi tidaklah ada celaan yang lebih berdampak daripada celaan diri sendiri kepada diri sendiri. Maksudnya begitu loh. Kenapa? Karena kalau diri sendiri sudah mencela diri sendiri, itu berarti dia mengakui kesalahannya gitu. Wa malama di sini fiil ya. Ini ma'nya nafi, laimun ini fa'il. Kemudian mislaha ini menjadi hal. Mislaha didahulukan atas laimun. Nah, ini contoh nih. Jadi sohibul hal yang berupa nakiroh, halnya itu bisa didahulukan. Bahkan harus didahulukan di sini. Alasannya gitu. Wala sadda faqri misluma malakat yadi, dan tidaklah menutup terhadap kefakiranku apa misluma malakat yadi, seperti sesuatu yang aku miliki. Jadi artinya sesuatu yang aku miliki ini sudah cukup untuk menutup kebutuhanku. Jadi dia sangat qanaah, teman-teman, maksudnya. Wala sadda faqri, dan tidaklah menutup terhadap kefakiranku misluma malakat yadi, seperti sesuatu yang sudah aku miliki. Maka faqaimanun halun min rajul, maka lafadz qaim yang tadi di atas ini itu hal dari lafadz rajul. Wa bayinan halun min syukhub, tadi yang bayinan tadi ya. Wa mislaha halun min laim, jadi jelas ya, ini mislaha hal jadi laim. Kemudian yang kedua, wa minha, alasan atau musawwik yang kedua adalah antukhassasan nakiratu biwasfin au biidafatin, yaitu isim nakirah tersebut, hal yang berupa sahibul hal yang berupa nakirah tersebut harus ditaksis dengan menggunakan sifat atau dengan idofat. Fa misalu ma takhassasa biwasfin, contoh isim nakirah yang ditaksis dengan sifat, yaitu firman Allah tentang malam Lailatul Qadar ya. Fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina. Nah, di sini amrin ini menjadi sahibul hal. Halnya adalah amron. Bahwa alam ya, tapi ada juga yang menafsirkan amron ini maf'ul bih. Dalam Syarah Ibnu Aqil dijelaskan amron ini sebagai hal, teman-teman. Wallahu a'lam juga ya. Wa kaqauli syair, seperti ucapan syair juga, najaita ya rabbi nuhan, wahai Tuhanku Allah, engkau telah menyelamatkan Nuh, wastajabata lahu fi fulukin makhirin fil yammi mashhunan, dan engkau telah menyelamatkannya di
kapal makhirin yang berlayar fil yami di lautan masyhunan dalam keadaan penuh. Di sini fulukin menjadi sohibul hal, masyhunan menjadi hal. Jadi hal ini memiliki sohibul hal yang berupa isim nakiroh, tetapi dia ditaksis dengan adanya sifat setelahnya. Nah, gini maksudnya teman-teman ya. Wa 'asha yad'u bi ayatin bayinatin. Dan dia Nuh mulai yad'u menyeru bi ayatin bayinatin dengan tanda-tanda yang jelas fi qaumihi kepada kaumnya. Alfa amin dalam kurun waktu 1000 tahun ghairu khamsin dikurangi 50, artinya 950. Lanjut. Wa misal ma takhassasa bil idafati qauluhu ta'ala. Contoh isim nakirah yang ditaksis dengan menggunakan idofah itu adalah firman Allah, fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin, pada 4 masa. Ya, pada 4 masa sawa'al lis-sa'ilin, sebagai untuk mencukupi orang-orang yang meminta. Di sini saya kurang paham ya. Dalam tafsirnya juga ini tentang penciptaan langit dan bumi. Kemudian dalam kurun waktu 4 masa sawa alisailin, saya juga kurang paham maksudnya. Ini yang jago bisa silakan dijelaskan kenapa sawaan bisa menjadi hal di sini. Jadi arbaati sohibul hal, sawaan menjadi hal. Nah, arbaati ini nakiroh, tapi dia ditaksis dengan adanya mudhof ilaih. Kemudian sawaan menjadi halnya, maka jadi dalil bahwa isim nakiroh yang ditaksis dengan idhofah dia bisa memiliki hal. Wallahu alam. Wa minha an taqa'an nakiratu ba'da nafin aw syibhih. Nah, yang ketiga adalah isim nakirah jatuh setelah nafi atau yang menyerupai nafi. Wa syibhun nafi huwa al-istifhamu wan nahyu. Yang serupa dengan nafi itu adalah isim istifham dan nahi. Catat nih teman-teman, karena ini banyak banget nanti keluar, dimana syibih nafi itu adalah isim istifham dan juga nafi. Wa huwa al-muradu biqaulih, ini yang dimaksud dengan ucapan musannif au yabin min ba'di nafin au mudahihi gitu. Yang di baitnya ada kan. Fa misalu ma waqa'a ba'da nafi, contoh isim nakirah yang jatuh setelah nafi, ucapan penyair, ma humma min mautin himan waqiyan wala tara min ahadin baqiyan. Tidaklah ditakdirkan, ya, tidaklah ditakdirkan min mautin dari kematian, apa himan pemeliharaan, waqiyan yang kekal, halnya kekal. Jadi pemelihara himan ini menjadi sahibul hal. Dia memiliki hal waqiyan, padahal dia nakirah kan. Jadi ini maksudnya artinya adalah tidaklah ditakdirkan adanya pemeliharaan dari kematian, halnya pemeliharaan itu kekal. Jadi tidak ada orang yang dilindungi dari kematian sehingga kekal gitu. Wala tara min ahadin baqiyan, dan kamu tidak akan melihat seorang pun kekal. Yang kekal cuma Allah gitu kan. Nah, di sini himan isim nakirah dia jatuh setelah nafi, ini kan nafi. Maka dia bisa memiliki hal. Ini syair. Karena memang setiap ilmu nahwu, kaidah nahwu harus dilandaskan pada ucapan orang dahulu. Syair-syair seperti ini. Wa minhu qauluhu ta'ala wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum. Sebagian ada firman Allah Ta'ala contohnya, dan tiada kami menghancurkan sebagian kaum, sebagian desa, kecuali halnya dia memiliki kitab yang sudah diketahui. Jadi yang dihancurkan itu memang orang-orang yang sudah dikasih peringatan tapi nggak mau ikut. Tapi ini sebelum zaman Nabi Ibrahim teman-teman. Falaha, maka lafat laha kitabun
laha kitabun itu jumlatun fi maudhi'il hal. Dia adalah jumlah yang menempati posisi hal dari halnya min qaryah. Qaryatin kan dia nakirah, tapi dia punya hal walaha kitabun gitu. Wa sahha maji'ul hali minan nakiratil taqaddu min nafi 'alaiha. Dan sah keberadaan datangnya hal dari isim nakirah karena didahului nafi atas isim nakirah tersebut. Jadi qaryah itu sah dikasih hal, boleh dikasih hal, dan ini sah karena lafadz qaryah didahului oleh nafi sebelumnya, yaitu lafadz wa ma ahlakna. Ini ma-nya kan nafi gitu teman-teman, jelas ya. Wala yasihu qaulul jumlati sifatan li qaryah. Tidak sah lafadz laha kitabun yang ini jumlah ini sebagai sifat untuk qaryah. Ya, ini menyelisih khilafan lil Zamakhsyari. Ini menyelisih Imam Zamakhsyari karena menurut Imam Zamakhsyari itu menjadi sifat. Kenapa tidak sah? Karena li'annal wawa la tafsilu baina sifati wal mausuf. Karena wawu itu tidak boleh memisahkan antara sifat dan mausuf. Wa aidan, dan juga wujudu illa mani'un min dzalik. Adanya illa itu mencegah hal itu. Adanya illa mencegah hal itu. Wa illa yu'taradu bi illa baina sifah wal mausuf. Karena tidak mungkin, ya, tidak mungkin illa itu menengahi antara sifat dan mausuf. Jadi si qaryah ini sifat, laha kitabun mausuf. Kalau misalkan dia sifat mausuf, nggak mungkin dong ada illa. Makanya dia tidak mungkin berupa tarkib sifat mausuf. Maka pasti sahibul hal qaryah ini, sedangkan laha kitabun adalah hal. Wa mimman shara biman dzalika, di antara orang yang menjelaskan larangan tersebut adalah Abul Hasan Al-Akhfas dalam kitab Al-Masail dan juga Abu Ali Al-Farisi dalam kitab Tadhkirah. Nah, ini yang terakhir. Wa misalu ma waqa'a ba'da al-istifhami qauluhu, di antara contoh jatuhnya sahibul hal berupa nakirah setelah istifham adalah ucapan penyair, ya sahi hal humma 'aishun baqiyan fatrad nafsika al-'udhra fi ib'adiha al-amala. Ya sahi ini adalah tarkhim teman-teman. Ya, tarkhim itu panggilan tapi dengan dilembutkan. Jadi huruf terakhirnya dibuang. Asalnya sahibi tapi ba-nya dibuang ya. Jadi ya sahi, wahai temanku gitu. Wahai temanku, hal humma 'aishun, tidaklah gitu. Tidaklah ditakdirkan kehidupan. Jadi hal ini adalah istifham ingkari yang dia maknakan sebagai nafi teman-teman. Wahai sahabatku, tidaklah ditakdirkan apa aisyun kehidupan, bagian halnya kekal. Jadi wahai temanku, tidaklah kehidupan ini ditakdirkan kekal. Fatara, maka kamu meyakini, maka kamu menemukan ya, linafsika untuk dirimu al-udhra alasan, fi ib'adihal amal, dalam menjauhkan dirimu dari amal, dalam menjauhi harapan. Jadi dunia ini memang tidak kekal ya. Jadi dia ngomong dunia ini itu nggak kekal, dunia ini tidak kekal. Kalau ibaratnya, apakah dunia ini tidak kekal sehingga engkau mendapatkan alasan untuk meninggalkan harapan, artinya gitu. Jadi janganlah kamu meninggalkan harapan hanya karena dunia ini nggak kekal gitu loh. Karena kita harus tetap berusaha hidup di dunia ini, maksudnya gitu. Fatara ini kan dia punya dua maf'ul. Maf'ul pertama al-udhra, maf'ul kedua fi ib'adiha ini. Fatara li nafsika al-udhra fi ib'adihal amal gitu. Wa misalu ma waqa'a ba'da nahyi qaulul musannif, contoh yang jatuh setelah nahi adalah ucapan musannif, la yabghi imru'un 'ala al-mar'i mustasila. Tadi sudah jelaskan ya. Dan ada contoh lagi ucapan Qatiri bin Fuja'ah, la yarkanan ahadun ilal ihjam. Janganlah
sekali-kali seseorang condong ilal ihjam kepada kemunduran, atau janganlah seseorang mundur gitu. Yaumul wagha, di hari peperangan, mutakhawifan, halnya ya dalam keadaan takut, lihimamin, terhadap kematian. Jadi mutakhawifan ini hal dari ahadun. Ahadun ini adalah isim nakirah, tapi didahului oleh nafi. Ya, nafi. Ini bukan nafi sih, tapi la nahi. Jadi nahi, teman-teman. Karena didahului nahi, dia bisa punya hal. Wa taraza bi qawlihi ghaliban mimma qala maji'ul hali fihi minan nakirati bila musawwigin. Dan musannif memelihara dengan ucapannya ghaliban dari beberapa hal yang datang, jadi sedikit hal yang datang dari isim nakirah tanpa alasan. Jadi beberapa alasan tadi. Contoh kayak marartu bima'in qi'data rajulin. Aku bertemu air seukuran tempat duduk laki-laki. Jadi dia pas lagi jalan nginjek kubangan air seukuran tempat duduk laki-laki gitu. Ucapan mereka alaihi mi'atun bidun. Dia memiliki tanggungan 100 bidon, halnya telur. Nah, ini lebih cocok jadi tamyiz sih kayaknya. Tapi di sini dikatakan sebagai hal, alam ya. Wajah Sibawahi fiha rajulun qa'iman. Imam Sibawahi membolehkan ucapan fiha rajulun qa'iman dengan mendahulukan rajulun atas qa'iman ya. Padahal sesuai kaidah tadi umumnya rajulun diakhirkan karena sahibul hal boleh berupa nakirah jika halnya didahulukan gitu. Tapi ini halnya diakhirkan. Wa fil hadis sallallahu Rasulullah qaidan, adalah dalam sebuah hadis Rasulullah salat dalam keadaan duduk, wa shalla, dan salat, wara'ahu, di belakang Rasulullah, siapa rijalun, para lelaki, qiyaman, dalam keadaan berdiri. Nah, di sini rijalun nakirah tapi diakhirkan qiyaman. Ini yang berkata siapa? Para sahabat tentunya ya. Jadi sedikit kejadian seperti ini nggak boleh dikiaskan, teman-teman. Terima kasih sudah menyimak. Kita akan lanjut di bait 240. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.